diusahakan dalam kajian pada subuh ini semua dalam kondisi terjaga wudhunya, kecuali yang sedang berhalangan. Kalau berhalangan diganti dengan, ya sebenarnya wudhu tidak apa-apa, tidak dalam konteks untuk ibadah wudhu yang mahdhoh, tetapi dalam rangka untuk mohon pertolongan Allah agar dalam kondisi berzikir, sehingga lebih segar, karena ada air yang menghidupkan, termasuk menghidupkan jiwa. Kalau air itu sujud sampai ke tanah, dia atas izin Allah bisa menghidupkan tanaman-tanaman yang mati. Nah, kemudian air itu kita gunakan untuk wudu. Mudah-mudahan itu juga menghidupkan jiwa-jiwa kita yang mati. Yang istilah sekarang namanya jiwa rebahan, ya, generasi rebahan. Maka usahakan dalam kuliah jam 6 ini dalam kondisi wudhu. Kemudian yang kedua, sebagaimana yang saya lakukan, Ustaz Behar lakukan itu, videonya itu diusahakan dalam posisi duduk, tidak dalam posisi berbaring, kecuali sedang sakit. Kalau sedang sakit, itu berbaring tidak apa-apa. Atau benar-benar lelah, itu berbaring tidak apa-apa, tetapi tetap berzikir. Kalau tidak terpaksa, mohon tidak rebahan, jadi tetap duduk, karena antara duduk dengan tiduran itu ada energi yang berbeda. Jadi kecuali kelelahan dan sakit, diusahakan duduklah. Kalau sedang berada di perjalanan, berdiri ya tidak apa-apa. Kalau dalam ada tugas keluar dari ruangan. Saya kira demikian, ya. Kita sudah 15 orang. Kita akan mulai jam berapa, Ustadz Kahar? Ustadz, bisa kita mulai bisa kita mulai. Yang lainnya menyusul, ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara yang keras ini suaranya Jadi Sarwa Edi. Dari mana ini? Dari Oku Timur, Ustaz. Mana? Dari Ogan Komering Ulu Timur, Ustaz. Oh, keren. Indonesia ini, kita sudah mulai masuk Indonesia, ya. Dari Ogan Komering Ustaz. Timur. Saya suaranya sangat jelas terdengar di Yogyakarta, di Sleman. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Saya sering menggunakan ucapan pembukaan ini karena saya ingin menghormati sekaligus melanjutkan minimal amal untuk mengucapkan kalimat pembuka. Salah satu ustadz yang saya hormati dan saya kagumi namanya Profesor Dr. Haji Zunahar Ilyas LCMA, MAG. Di Budi Mulia itu, waktu saya kuliah nyantri dulu tahun 93 sampai 96 di Budi Mulia. Seingat saya selalu mengucapkan pembukaan yang tadi itu. Jadi sekarang mudah-mudahan beliau tersenyum melihat saya mengulangi ucapan beliau itu sebagai wujud mudah-mudahan amal beliau bisa saya lanjutkan. Tidak seperti beliau, saya tidak sekualitas beliau, tapi saya ingin agar saya mengenang beliau dan kemudian saya ingin mohon pada Allah kan mudah-mudahan ini ilmu yang saya manfaatkan dari beliau, ilmu membuka pertemuan dengan tahmid, kemudian sholawat salam dan memulai kalimat. Mengikuti cara beliau persis, mudah-mudahan beliau dapat tambahan amal itu yang minimal dilaksanakan oleh orang lain. Amin. Namanya Allah. Ustadz Yunahar, panggilan kami. Ustadz yang kami cintai, yang pada tahun lalu ya beliau dipanggil Allah. Saya kira beliau lebih bahagia di sana dibandingkan saat beliau di dunia, dan mudah-mudahan nanti kita juga berbahagia di alam berikutnya. Amin. Amin. Nah, salah satu cara yang bisa kita lakukan dari yang saya pelajari dari ajaran beliau,
Ustadz Yunhar Ilyas, dan sebelumnya Ustadz Suprapto Ibnu Juraini pernah saya ceritakan di pertemuan pertama. Kemudian yang berikutnya Ustadz Said Tuhulili, itu adalah yang sedangkan kita bahas pada setiap hari Kamis. Saya akan melakukan proses review secara cepat sebelum saya nanti beri tugas pada hadirin. Jadi Kamis ini kita membahas tentang pengembangan kepemimpinan profetik. Saya mau mengkonfirmasi apakah hadirin sudah bisa melihat PowerPoint yang saya kirimkan. Sudah, Ustaz. Sudah ya. Baik, agendanya ada 6. Hari ini kita masuk ke agenda yang agendanya ada 4, di dalam 4 ada 6 itu. Kita masuk hari ini ke 4E, workshop dan konseling kepemimpinan profetik. Konteksnya adalah perubahan yang fuka atau tunah itu di dunia, salah satunya pandemi ini, menjadikan kita perlu mengantisipasi, diperlukan kepemimpinan yang lebih autentik untuk memulihkan hope, optimism, resiliensi, dan efficacy, serta meaningful, atau disingkat HERO, hope, efficacy, resiliensi, dan optimism. Psychological capital, istilah kami di psikologi, atau modal psikologis. Kemudian ada statement dari Kiai Haji Haidar Nasir bahwa ikan busuk dimulai dari kepala, ikan yang baik juga dimulai dari kepala. Dari sanalah letak pemimpin. Pemimpin yang ideal adalah yang meneladani Nabi Muhammad SAW. Salah satunya karakteristiknya adalah sidik, amanah, tabligh, dan fatwa. Kita telah membahas pengertian kepemimpinan yang kata kuncinya adalah influence dan amanah. Nabi Muhammad SAW adalah teladan pemimpin yang paling baik, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah SWT, firman Allah dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Menurut Nabi Muhammad SAW, setiap manusia adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah gembala, dan setiap penggembala akan diminta pemimpin atau pertanggungjawaban atas kegembalaannya atau kepemimpinannya. Dalam diri manusia, sebelum memimpin orang lain, dia harus memimpin dirinya sendiri, itu memimpin jiwanya, sebelum memimpin raganya. Jiwa yang dipimpin adalah kolbunya, akal pikirannya, dan panca inderanya. Yang pertama perlu dipimpin adalah kolbunya, setelah itu akal pikirannya, dan yang ketiga panca inderanya. Kemudian memimpin jiwa itu menjadi dasar sebelum memimpin raganya. Demikian pula ketika seorang pemimpin organisasi memimpin rekan-rekannya, maka dia harus memimpin jiwanya dari dirinya tadi, dan yang kedua memimpin jiwa dari yang dipimpinnya. Apa jiwa yang dipimpinnya? Sama kolbu yang dipimpinnya, akal pikiran dan panca inderanya, kemudian baru memimpin jasmaninya. Seorang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya, seorang perempuan adalah pemimpin dalam rumah suaminya, seorang khadim adalah pemimpin bagi harta benda tuannya. Dari sanalah kemudian saya menyusun riset tentang kepemimpinan profetik, konstruk teoritis, dan pengukuran kepemimpinan profetik yang saya beri definisi kemampuan seorang untuk mengendalikan diri dan mempengaruhi orang lain dengan tulus untuk mencapai tujuan luhur bersama dengan meneladani pola pikir, pola sikap, dan pola perilaku para nabi yang terangkum sempurna di dalam Nabi Muhammad SAW. Ini merupakan salah satu alternatif konsep kepemimpinan yang autentik tadi, yang lebih autentik bagi anggota organisasi, yang menurut teman saya dari Jerman namanya Profesor Markus Tuck, itu termasuk dalam authentic leadership dalam konteks Islam, authentic leadership in Islamic context. Saya kira demikian. Kemudian aspek kepemimpinan profetik yang saya susun itu mengikuti yang orang Islam di Asia Tenggara pernah belajar dan memahaminya, yaitu aspeknya ada 4, saling berkait, sidik, amanah, tabligh, dan fatwa.
Sidik adalah kebenaran kepada Allah yang kemudian berdampak pada kebenaran pada diri sendiri dan kebenaran pada alam semesta. Kejujuran pada Allah yang dilanjutkan pada diri sendiri dan alam semesta. Tetapi cara membangunnya dimulai dari alam semesta, diri sendiri sampai dengan menemukan Allah, seperti naik gunung, setelah naik gunung dan turun gunung untuk menjadi rahmat bagi orang lain, didasari kejujuran pada Allah. Demikian pula untuk amanah, kesetiaan pada Allah, diri sendiri dan alam semesta, tabligh keterbukaan pada Allah, diri sendiri dan alam semesta, batonah kecerdasan untuk memfungsikan kolbu, sebelum memfungsikan akal pikiran dan panca indera. Meskipun pelajarannya dulu diajari dari panca indera dulu, pikiran dari kolbu. Setelah itu, setelah dewasa, kita harus mampu mengutamakan kolbu, mendasari pemahaman akal pikiran dan panca indera. Pengembangan kebenaran profetik ada 6. Yang pertama riset. Bagi para mahasiswa ini, saya kira bisa kalian melakukan riset, bisa nanti konsultasi dengan saya dan menyusun buku, kemudian ada kuliah, ada assessment, dan ada workshop. Hari ini kita kuliah dan workshop. Saya kira demikian. Riset dan kebenaran profetik sudah dirujuk yang tadi saya lakukan di tahun 2006 itu dirujuk 41 kali, sekarang kayaknya sudah 42 kali. Jadi sudah punya sekitar 42 tim riset tentang pengukuran kebenaran profetik ini, bisa kalian lanjutkan. Kemudian peta risetnya adalah kebenaran profetik ini bisa meningkatkan motivasi, karakter anti korupsi, memecahkan masalah dan manajerial, serta peningkatan workplace spirituality. Sehingga bisa meningkatkan kepuasan kerja, komitmen kerja, OCP, produktivitas kerja, engagement, menurunkan prokrastinasi, dan menunjukkan perilaku yang kontraproduktif. Bisa dilanjutkan dengan penelitian berikutnya. Buku sudah ada dari salah satu ustadz saya setelah dari Budi Mulia, namanya Ustadz Hamdani Bagran Az-Zaki. Beliau masih aktif di Jogja ini, menulis buku yang dulu waktu itu juga jadi partisipan atau narasumber penelitian saya. Judulnya sama, Prophetic Leadership atau Kepemimpinan Kenabian. Ada juga dari seorang ustadz di sekitar Budi Mulia, itu sekitar jaraknya 100 meter dari Budi Mulia, menulis buku Seni Kepemimpinan Para Nabi. Contoh buku-buku kepemimpinan profetik. Kuliah tentang kebenaran profetik memang yang saya lihat baru ada di UII, di program Magister Psikologi Profesi UII, dan di Sekolah Pemikiran Islam, Pusat Studi Islam UII. Kemudian di Budi Mulia ini, kira gitu ya. Assessment sudah dilakukan juga pada beberapa kali fit and proper test. Kemudian workshop juga tidak hanya di UII saya melakukannya, pernah melakukan di IPMDA DIY, Jember, UPI Bandung, Budi Mulia, kemudian Matul Falah, tempatnya Ki Haji Sahal Mahfud dulu, yang mendirikan beliau. Kemudian di Malaysia, di University Malaya. University Malaya adalah salah satu universitas terkemuka di Kuala Lumpur, di Malaysia. Kemudian di UIN Antasari Banjarmasin. Nah, sekarang saya akan baginya pada kalian. Kita mulai pengembangannya dari sekarang, saat kita belum jadi pemimpin, untuk menyiapkan anak-anak kita. Kemudian kalau saat ini, kita juga bisa di prakonsepsi, bisa juga di bagian youth activities ini, di education youth activities ini. Kita sedang melakukannya sekarang. Kita mulai dengan pengembangan potensi sidik, yaitu berlatih sabar dan syukur melalui pengalaman hidup kita. Nah, saya akan memberi tugas pada kalian semua, hadirin, untuk mengambil hikmah dari pengalaman hidup selama ini. Ceritakan pengalaman paling menyenangkan dan paling menyedihkan atau paling menyakitkan dalam hidup kalian selama ini. Silakan ambil contoh dari salah satu yang saya tunjuk atau yang kelihatan aktif. Ini namanya self awareness, dimulai dari menyadari diri untuk mendapatkan atau memohon pertolongan Allah agar dikaruniai. Kayak wisuda gelarnya sidik level S1. Gitu. Nah, kemudian latihannya dengan mengambil hikmah dari pengalaman hidup. Oke, ini sudah 27 yang hadir. Tadi yang suaranya jelas itu saya lihat itu Mas Joko dan Mas Jati Sarwaedi. Mas Joko Lukito, silakan disampaikan Mas Joko, pengalamanmu yang paling menyenangkan dan menyedihkan dalam hidupmu. Pertama, pengalaman bahagia. Pengalaman yang menyenangkan itu adalah
ketika bisa menerapkan al-ilmu bila amalin kasajari bila samar. Al-ilmu bila amalin, ilmu yang tak diamalkan, ibaratkan pohon yang tak berbuah. Nah, hal yang paling menyenangkan adalah ketika saya bisa mengajarkan anak-anak didik tersebut, lalu si anak didik tersebut dapat menikmati dan memahami apa yang saya ajarkan. Yang tidak menyenangkan adalah momen-momen ketika kita berpisah bersama murid-murid yang kita sayangi. Itu sih. Oke, terima kasih Mas Joko. Yang pertama, pengalaman menyenangkannya adalah mengajarkan ilmu ya, dan yang kedua menyedihkan adalah ketika berpisah dalam tanda petik dengan para murid ya. Tugas selesai ya. Kemudian sekarang sedang sekolah lagi ya Mas Joko ya. Baik. Kenapa kan? Sekarang sedang sekolah lagi ya, sehingga berpisah dengan para murid tadi. Artinya di sini bukan sekolah online. Sebelum sekolah online, saya sudah pernah mengajar di ya, daerah maksud saya sudah begitu. Oh, di daerahmu terus karena kamu ke Jogja, kamu berpisah dengan mereka. Iya. Oke. Baik, kemudian yang kedua tadi yang Mbak Ratih Kumala ya. Tadi Mbak siapa? Mbak Dewi Purwaning ya. Dewi Purwaning. Iya, Ustaz. Ya, silakan pengalaman menyenangkan apa? Pengalaman menyakitkannya apa? Pengalaman menyenangkannya ketika kita bisa ketika kita bekerja kita masih bisa untuk mencari ilmu seperti itu, Ustaz. Bekerja dan mencari ilmu. Ya. Kemudian pengalaman paling menyakitkannya? Pengalaman menyakitkannya berpisah dengan orang-orang yang kita sayangi. Oh ya, sama ya, berpisah ya. Karena konteksnya bekerja dan mencari ilmu tadi membuat kita berpisah. Apakah begitu maksudnya? Oh, harus berhubungan ya, Ustaz? Oh, enggak. Cuma saya mengkonfirmasi saja. Berpisah dengan yang disayangi itu karena konteksnya tadi bekerja itu atau hal yang berbeda? Bukan, berbeda. Berbeda, oke. Baik, terima kasih. Saya akan ketik dulu sebentar. Ini juga berpisah. Berpisah itu menyedihkan ya? Iya. Baik. Satu lagi saya tertarik yang dari Ogan Komering Timur. Mas Jati. Ya Ustaz. Apa pengalaman paling menyenangkan bagimu? Pengalaman paling menyenangkan kalau dekat-dekat ini kemarin saya ikut kuis Ramadan yang diselenggarakan oleh Telkomsel. Saya alhamdulillah pemenang pertama se-Pulau Sumatera itu, Ustaz. Terus dapat apa itu? Kuis, dapat HP, Ustaz. Alhamdulillah. Terus dipakai sekarang ini? HP-nya dikasihkan ayah, Ustaz. Alhamdulillah. Oh, yang menjadi menyenangkan karena dihadiahkan ya? Iya, mendapat hadiah dari kuis Ramadan itu, Ustaz. Kalau pengalaman menyenangkan lainnya banyak, tapi itu aja yang dalam waktu dekat. Yang paling, ya. Kemudian sekarang yang kedua yang menyakitkan. Pengalaman menyedihkan itu nikahnya masih bulan Maret tahun 2021, Ustaz. Oh ya, kenapa menyedihkan? Ya karena nggak bisa lebih cepat lagi gitu, Ustaz. Oh ya, baiklah. Mengapa tidak lebih cepat lagi? Ya, baik. Itu menjadi menyedihkanmu ya? Iya, Ustaz. Baiklah. Ya, ini contoh ya yang menyenangkan terkait dengan ilmu. Misalnya, kemudian terkait dengan mendapatkan hadiah dan memberikan hadiah.
dilanjutkan pada orang lain. Itu menyenangkan. Yang menyedihkan itu terkait dengan perpisahan, dan yang kedua tentang terkait dengan penundaan, ya, atau mungkin bukan penundaan, tapi kenapa lama, padahal itu sesuatu yang seharusnya menyenangkan, gitu ya. Baik, kita akan bahas itu. Yang lainnya mohon untuk melakukan hal yang sama, di kertas kalian ditulis, itu pengalaman menyenangkan dan paling menyedihkan. Kenapa dari situ? Karena kita akan belajar sabar dan syukur. Jadi kita akan belajar syukur dari pengalaman menyenangkan, dan belajar sabar dari pengalaman paling menyedihkan. Yang nanti jadinya kita juga akan belajar sabar dari pengalaman paling menyenangkan, dan syukur dari pengalaman menyedihkan. Jadi sebenarnya kita akan belajar dari keduanya. Dari pengalaman itu kita akan belajar yang namanya sabar dan syukur. Mudah-mudahan dengan kita berlatih sabar dan syukur, Allah karuniakan kita pertolongan terbaik untuk meningkat sidiknya, atau sidiknya jadi lebih kuat. Gitu. Jadi sidik ini gabungan dari sabar dan syukur, irisan dari sabar dan syukur dalam riset saya itu, yang kita mulai belajarnya dari ini, berlatih sabar dari pengalaman menyakitkan, berlatih syukur dari pengalaman menyenangkan. Yang kalau di sini, di sidiknya ini adalah sabar dan syukur itu bisa dari dua hal yang berbeda. Jadi, sabar terhadap hal yang menyenangkan sekaligus menyedihkan, dan syukur terhadap pengalaman menyenangkan sekaligus menyedihkan. Itu maksudnya di sidik ini. Ini maksudnya gambar ini. Pengembangan potensi itu bisa dilakukan dengan berlatih sabar terhadap hal yang menyenangkan maupun menyedihkan, dan syukur terhadap hal yang menyenangkan maupun menyedihkan. Kira-kira gitu. Sehingga hal yang menyenangkan dan menyedihkan itu dianggap dua-duanya itu karunia Allah. Dua-dua itu sekaligus ujian dari Allah. Baik menyenangkan maupun menyedihkan. Karena umumnya manusia itu menganggap kalau yang syukur itu hanya yang menyenangkan. Kalau yang menyedihkan itu layak untuk disabari. Padahal ya syukur itu juga harus berlaku pada hal yang menyedihkan. Demikian pula sabar juga harus berlaku pada hal yang paling menyenangkan. Apa itu sidik? Sidik sudah kita bahas kemarin adalah jujur pada Allah. Jujur pada diri sendiri dan jujur pada alam semesta. Ini kemudian sedikit saya uraikan sedikit lagi, yaitu benar, lurus, tabah, sabar, konsisten, jujur, dan taat pada hati nurani. Jujur pada Allah, jujur pada diri sendiri, hati nurani, dan jujur pada orang lain, serta jujur pada alam semesta. Rasulullah SAW menegaskan bahwa sikap benar dan jujur akan membawa kepada kebaikan, surga, ketenangan, dan martabat surga. Kebalikan dari sidik adalah kadzib dan dusta. Bagaimana cara mengembangkan sidik? Tadi kita akan memulai dengan menyadari peristiwa menyenangkan dan menyedihkan. Kemudian yang kedua, menerima peristiwa tersebut apa adanya dengan ridho. Jadi peristiwa yang sudah kita alami itu, baik yang sekarang maupun waktu dekat kemarin maupun yang lalu, perlu kita terima apa adanya dengan ridho. Dalam bahasa Jawa dengan trimo, diterima. Karena sudah berlalu. Kemudian yang kedua, untuk hal-hal yang menyakiti, dimaafkan. Pihak-pihak yang menyakiti itu atau yang membuat kita merasa nggak nyaman itu dimaafkan. Dalam peristiwa atau hal yang menyedihkan tadi. Misalnya apa maafkan? Maafkanlah situasi berpisah bagi Mas Joko. Maafkanlah situasi berpisah bagi Mbak Dewi ya. Maafkanlah, mengapa tidak lebih cepat ya? Dimaafkan, keputusan itu perlu dimaafkan, Mas. Mas siapa tadi? Saya lupa. Mohon maaf. Jati, Ustaz. Jati ya, tolong dimaafkan semua itu. Kenapa perlu dimaafkan? Ya anunya begitu, prosedur kalau mau dapat karunia Allah dari sidik memang memaafkan. Jadi ya dimaafkan saja. Siap, Ustaz. Kemudian disyukuri. Perpisahan itu perlu disyukuri karena itu melatih kita untuk bahwa kita nanti harus berpisah dengan semua hal yang kita temui di dunia ini untuk menemui Allah dan menemui akhirat. Jadi kita perlu beriman pada Allah dan hari akhir. Latihannya yaitu latihannya di dunia ini kita berpisah dengan orang-orang yang disayang dan orang-orang yang kemarin telah dekat dengan kita. Atau tadi kalau yang ketiga Mas Jati itu, mengapa kok sampai Maret 2021? Disyukuri. Kalau kita nikahnya Maret 2020, saya kira masih dalam suasana pandemi.
Kalau menikahnya di suatu sekarang ini masih dalam suasana pandemi, ketat sekali prosedur. Mudah-mudahan di Maret 2021 sudah masuk masa tatanan baru, sudah ada vaksin, sudah semuanya vaksin. Itu perlu disyukuri, Mas. Ya, jadi disyukuri semua peristiwa yang telah dialami tadi di nomor yang sudah diceritakan tadi atau dituliskan tadi, termasuk yang menyedihkan maupun yang menyenangkan. Mensyukuri peristiwa yang menyenangkan itu hal mudah, dapat HP itu hal mudah kan, kemudian ilmu kita dimanfaatkan itu juga mudah, bisa belajar sambil bekerja itu menyenangkan, bersyukur mudah, alhamdulillah gitu ya. Tapi untuk mengatakan alhamdulillah ala kulli hal, nah itu problemnya. Menyadari semua, untuk bisa mensyukuri, menyadari semua bahwa semua peristiwa itu adalah karunia Allah, baik menyenangkan maupun menyakitkan. Itu karunia Allah. Allah sedang memberi karunia sekaligus ujian melalui peristiwa menyenangkan. Umumnya manusia mau menginterpretasinya karena pendidikan ya. Yang menyenangkan itu yang karunia, kalau menyedihkan itu musibah. Ada dua nama, ada dua istilah. Kemudian dua-duanya dari bahasa Arab semua. Dan dua-duanya itu sebenarnya adalah sesuatu yang tidak bisa ditolak. Maksudnya tepat sekali mengenai kita, baik karunia maupun musibah. Nabi kan bersabda kalau Allah menghendaki semua yang dikehendaki Allah itu tidak mungkin bisa ditolak oleh siapapun. Sebaliknya, kalau Allah nggak menghendaki, tidak bisa diberikan oleh siapapun. Semuanya akan kita alami itu atas izin Allah, baik yang menyenangkan maupun menyedihkan. Semua karunia Allah terjadi atas izin Allah. Karena itu kita bersyukur terhadap semua peristiwa, baik menyenangkan maupun menyedihkan. Kalau pengen dapat sidik, kalau belum pengen dapat sidik ya silakan untuk dibedakan. Yang disyukuri hanya yang menyenangkan, sedangkan yang menyakitkan itu ya saya sabari saja. Awalnya itu boleh, tapi kalau masih menganggap itu hal yang berbeda, kita belum bisa masuk ke karunia sidik. Karunia sidik itu yang benar itu hanya Allah. Seperti tadi kalau kita bisa membaca apapun, diakhiri dengan Shadaqallahul Azim. Al-Fatihah, Shadaqallahul Azim. Saya baru sadar bahwa kayaknya kita tadi tidak memulai dengan Al-Fatihah ya. Baiklah, mari kita mulai di perjalanan ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekarang saatnya kita mendoakan orang-orang yang terlibat di dalam peristiwa itu. Jadi orang-orang yang terlibat di dalam peristiwa menyenangkan dan orang-orang yang terlibat atau terlibat di dalam peristiwa yang menyakitkan atau menyedihkan kita itu, mari kita doakan. Semoga Allah karuniakan pertolongan terbaik kepada orang-orang itu, sehingga Allah karuniakan hidayah padanya, kebahagiaan di dunia dan akhirat padanya, dan pada keluarganya, juga kebahagiaan lahir batin pada beliau dan keluarganya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi kita doakan para pelaku dalam peristiwa dua itu, baik peristiwa yang menyenangkan kita maupun menyakitkan kita itu, dengan sebaik-baik doa. Salah satu sebaik-baik doa adalah doa yang ada dalam Al-Quran, dan Al-Quran itu umul kitabnya atau ibunya itu Al-Fatihah, yang kita doakan dengan Al-Fatihah. Kira-kira gitu contohnya. Kemudian yang ketiga, membalas semua perlakuan yang dialami dengan perilaku terbaik. Jadi tadi itu mengajarkan ilmu, kita yang menyenangkan misalnya gitu, kuliah sambil belajar, kita balas semua orang yang terkait dengan peristiwa yang menyenangkan itu, memberi hadiah, tadi dapat hadiah, semua yang berlaku baik itu kita balas dengan perilaku yang terbaik. Demikian pula orang-orang yang membuat kita berpisah, orang-orang yang atau peristiwa yang membuat kita berpisah, peristiwa yang membuat kita jadi tertunda pernikahannya, juga harus dibalas dengan perilaku yang terbaik. Di dalam Islam itu tidak dikenal dendam, membalas dendam. Yang diajarkan Nabi itu membalas perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Memang ada istilahnya kisos, tapi itu bukan tugasnya manusia membuat kisos. Kisos itu adalah haknya Allah, memberi kisos. Artinya, ya ladzi kutiba alaikumul kisos. Memang diwajibkan atas kamu kisos di dalam pembunuhan saja.
di dalam surat Al-Baqarah itu, tetapi kalau kamu sabar, memaafkan, itu lebih baik bagimu. Kata Allah itu begitu juga. Jadi biar Allah yang buat qisasnya, kita tugasnya adalah membalas, tapi dengan pembalasan yang terbaik untuk mendapatkan ridho Allah. Jadi kata kuncinya adalah semua didasari atas kejujuran kita kepada Allah. Jadi kalau kita membalas, itu harus membalas karena kita ingin mendapatkan ridho dari Allah. Karena itu pembalasannya harus yang terbaik. Meskipun sakiti, kita membalasnya dengan perilaku terbaik. Agar bisa membalas dengan perilaku yang terbaik, dimulai dengan memaafkan dulu. Setelah memaafkan, mensyukuri. Setelah mensyukuri, mendoakan. Setelah mendoakan, baru membalas dengan perilaku yang terbaik. Itu tahapannya. Kalau langsung membalas itu berat sekali. Kalau tanpa memaafkan itu biasanya balasannya balasan yang Allah nggak ridho. Balasan masih ada kemarahan, masih ada dendam. Bahkan ada budaya tertentu di dunia ini yang fokusnya adalah dendam. Film-film itu intinya tentang balas dendam, gitu kan? Nah kalau kayak gitu tidak menemukan sidik. Jadi kalau pengen sidik itu, pembalasan itu adalah pembalasan yang terbaik untuk mendapatkan itu. Itulah menyebabkan Islam menjadi diterima waktu itu di Madinah dan Mekah karena tidak ada dendam. Meskipun diusir, dibunuh itu ketika kemudian sampai ke Mekah dan dalam situasi yang sangat kuat, Nabi bersabda semua yang ada di dalam rumah selamat. Semua yang ada di kota Mekah itu selamat, tidak dibalas dendam. Itu prinsip Islam seperti itu. Sehingga Mekah itu ditaklukkan, diraih dengan kemenangan yang rahmat kasih sayang, bukan dengan dendam. Nah itu sidik, contoh sidik. Sampai ada statement yang harus kita baca kan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah itu, idza jaa nasrullah wal fath. Kalau telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu lihat orang-orang kemudian menghormati dan kemudian masuk kembali ke jalan Allah. Kemudian yang ketiga yang harus kamu lakukan adalah fasabbih bihamdi rabbika. Bertasbihlah, tuh. Ucapkanlah subhanallah. Kemudian alhamdulillah. Wastaghfir, dan ucapkanlah astagfirullahaladzim. Karena siapa tahu tingkah laku saya, tingkah laku kita ini buat orang lain jadi ingat pada Allah, tapi mungkin karena takut dan seterusnya. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang kembali di jalan Allah. Di sana menjadi dasar intervensi taubat sebelum intervensi yang lain. Jadi sidik ini memulai dengan memaafkan peristiwa yang menyakitkan, kemudian mensyukuri peristiwa yang menyakitkan seperti halnya peristiwa yang menyenangkan, mendoakan para pelaku baik dalam peristiwa yang menyenangkan maupun menyakitkan, membalas semua perilaku itu dengan perilaku yang terbaik. Yang menyenangkan dibalas dengan yang terbaik, yang menyakitkan juga dibalas dengan perilaku terbaik untuk dapat ridha Allah. Setelah itu, bagilah proses pencerahan itu hidayah Allah karena telah mampu membalas perilaku yang apapun dengan perilaku terbaik untuk mendapatkan hidayah Allah itu dibagi pada orang lain, diajarkan pada orang lain, dikutskan pada orang lain dengan ridho. Nah, setelah kemudian saat kita nomor 7 itu kita mulai merasakan insya Allah itu karunia Allah yang namanya sidik atau shadaqallahul adzim, yang benar itu hanya Allah, bukan kita, bukan pula orang lain. Kalau kita ingat pada Allah, mudah-mudahan kita jadi ikut benar. Kalau kita melakukannya untuk dapat ridho Allah, mudah-mudahan kita jadi benar. Kalau orang lain juga melakukannya dalam rangka mendapat ridho Allah, insya Allah dia juga benar. Benar dalam kacamata Allah. Itulah yang dimaksud dengan sidik. Itu yang dimaksud dengan tadi belajar sidik dengan berlatih sabar dan syukur. Yaitu semua peristiwa yang menyenangkan maupun yang menyakitkan ini dipersepsi sama rasanya. Yaitu sama-sama karunia dari Allah. Berpisah juga karunia dari Allah, nikah juga yang tertunda juga karunia dari Allah, atas izin Allah. Di persepsi pengalaman menyedihkan ini sama dengan rasanya di persepsi dengan pengalaman menyenangkan. Itu juga sama-sama menyenangkan. Sebagaimana kita megang uang itu, yang uang logam atau uang kertas juga gitu. Di uang kan ada bolak-balik ya, sama ya. Di dalam sisi yang satu harus dibawa dengan sisi yang lain. Jadi uang itu juga harus bolak-balik. Logam itu, logam maupun uang kertas kan bolak-balik. Nggak bisa uang itu hanya satu sisi saja. Nggak diakui itu alat tukar. Jadi kalau kita mau ketemu Allah itu kalau hanya menggunakan pengalaman paling menyenangkan saja, lulus itu. Belum bisa diakui itu. Kita harus lulus juga dari pengalaman menyedihkan, dua-duanya karunia dari Allah. Hari ini kita belajar sidik. Sekarang sudah jam
641, saatnya saya buka sesi tanya jawab. Bersilakan. Yang mau bertanya silakan hidupkan video atau hidupkan atau unmute mic Anda atau tuliskan di chat. Bersilakan.